Infeksi menular seksual itu bahayanya karena dapat menimbulkan komplikasi. Misalnya penyakit yang kelihatannya sederhana ya, misalnya kencing nanah. Itu komplikasinya bisa menimbulkan kemandulan. Kemandulan seakan-akan nggak berbahaya. Ya, kalau menurut badan kita mungkin tidak berbahaya, tetapi tidak kita berbahaya itu tidak hanya dilihat dari tubuh. Kadang-kadang berbahaya itu untuk lingkungan psikologi seseorang yang merasa dia tidak bisa memiliki keturunan, itu kan juga membuat psikologi seseorang jadi tidak nyaman. Kemudian ada IMS yang dapat menimbulkan kanker. Misalnya infeksi HPV atau Human Papilloma Virus. Itu bisa menimbulkan kanker pada serviks ataupun kanker pada anus. Lalu ada lagi IMS yang dapat menimbulkan juga kematian. Misalnya sifilis. Sifilis yang tidak diketahui sehingga tidak diobati itu akan terus berlanjut sehingga bisa mengenai saraf ataupun mengenai jantung. Dan disitulah dia bisa mengakibatkan kematian. Jadi ya itulah bahaya-bahayanya. Tapi ada lagi, karena ini menyangkut hubungan seksual, sehingga kadang-kadang menyangkut hubungan dengan suami istri, yang tadi lagi menimbulkan perpecahan juga di dalam keluarga. Itu tadi, secara tubuh mungkin tidak penting, namun secara psikis itu akan sangat-sangat penting sekali. Karena kita harus memandang penyakit itu bukan hanya dari biologi saja, tetapi dari sudut biologi, psikologi, sosial, dan juga kultur. Jadi itu bio-psycho-socio-cultural. Itu penting sekali diperhatikan. Ya, kelompokan yang berisiko terkena infeksi menular seksual itu terutama adalah mereka yang suka berganti-ganti pasangan seksual. Biasanya kan usia-usia muda. Usia-usia muda itu seringkali susah atau mengendalikan dorongan seksualnya. Sehingga seringkali mereka itu melakukan hubungan seks yang tanpa pelindung sama sekali, misalnya tanpa kondom. Nah, itu yang sangat berpotensi untuk menularkan IMS-nya. Kemudian juga mereka ya punya pasangan seksual yang banyak. Pasangan seksual yang banyak ya memang akhirnya pada berganti-ganti pasangan seksual tadi. Atau yang sering keluar kota, yang sering berpisah untuk waktu yang lama dengan pasangan seksualnya. Karena ya itu nanti mereka akan mencari pasangan seksual tersebut. Lalu ada lagi kelompok yang mereka itu sebenarnya tidak sering keluar kota ya, tetapi juga mereka bisa saja kan melakukan hubungan seksual. Misalnya kelompok yang dulu seringkali disebut dengan kelompok yang sering melakukan BBS, bubuk-bubuk siang. Nah itu kan konteksnya dilakukan di dalam jam kantor, tetapi ada jam tertentu yang mereka bisa keluar, kemudian mereka melakukan itu dan pasti bukan dengan pasangan resminya. Ibu hamil juga itu berpotensi karena mereka kadang-kadang tidak tahu suaminya bisa membawa IMS itu kepada dirinya. Nah itu merupakan kelompok-kelompok yang sangat berpotensi ya. Atau orang yang pernah tertular atau terkena IMS itu juga pasti berisiko. Karena orang terkena IMS mungkin yang kelihatan hanya satu. Tapi tadi saya katakan IMS kan tidak semuanya menunjukkan gejala. Dia tidak tahu bahwa ada IMS lain sebenarnya yang dia idap. Tapi karena tidak tahu, karena tidak menunjukkan gejala, nah itu juga tetap. Jadi orang yang pernah didiagnosis sebagai terkena IMS, tetap dia juga berisiko tinggi untuk berbagai IMS lainnya.